Dor, hai guys. Seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Ini adalah penampakan jalanan di samping tanggul Lumpur Lapindo. Nama jalan raya ini adalah Jalan Raya Porong. Di samping tanggul ada rel kereta api ya, dan di sampingnya jalanan yang gue sedang lewati. Katanya di awal-awal semburan lumpur Lapindo itu bahkan sampai ke jalanan ini sebelum dibuat tanggul. Dan alasan dibuat tanggul karena supaya kereta dan jalan raya yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur ini tidak terkendala ya. Tadinya kan sempat kesini, bahaya banget tuh. Dan sebagai informasi, kalau kalian mau ke area lumpur Lapindo ini, kalian bisa menemukan banyak titik masuk. Dari awal kalian masuk di area ini sampai ke ujung nanti mungkin ada sekitar 3 atau 4 pintu masuk nih. Contohnya kayak gini nih. Tuh sebelah kiri. Kalian boleh di situ atau boleh ikutin gua nih lurus lagi sampai ketemu pintu yang di ujung sebelah sana. Jadi untuk saat ini bencana lumpur Lapindo ini dijadikan objek wisata oleh warga sekitar ya. Katanya buat nambah-nambahin pemasukan warga yang terkena dampak. Kalau kalian mau masuk ke sini, bawa kendaraan roda 2, itu harus membayar 10.000 per orang. Tidak dikenakan biaya tambahan untuk parkir motor, jadi bebas. Tapi kalau misalnya kalian bawa mobil, itu 10.000 per orang dan ditambah 25.000 untuk parkir kendaraan roda 4. Bis juga boleh, tapi nggak bisa masuk, kalian parkir di depan, jadi sama aja bohong. Lagian kayaknya menurut gue kurang cocok ya kalau buat anak-anak sekolah, misalnya study tour gitu. Kalian ke Lumpur Lapindo kayaknya kurang cocok. Yang pertama itu masih bau banget ya, di sini ada bau kayak telur busuk. Jadi bau gas alam atau apa gitu. Jadi bau lumpurnya itu kayak telur busuk dan kecium sampai ke pinggir jalan sini ya. Apalagi nanti kita ke pusat semburannya. Itu baunya akan lebih menyengat lagi. Lalu yang selanjutnya adalah cuaca. Panas nih, serba salah. Kalau hujan itu lumpurnya akan becek dan kalian nggak boleh ke pusat semburan. Kalau panas kayak gini itu panas banget, kayaknya lebih dari 40 derajat deh. Selain panas karena memang Sidoarjo di pinggir pantai atau di dekat laut, semburan lumpur yang keluar dari sini kan termasuk dari minyak bumi ya. Itu juga menyebabkan panasnya lebih menyengat lagi. Koreksi ya kalau gue salah, soalnya kalau misalnya di sawit itu juga panas banget lingkungan sawit. Karena mungkin sama-sama penghasil minyak ya, jadi termasuk panas. Jadi itu adalah 3 hal yang menurut gue perlu diperhatikan kalau misalnya kalian mau ke sini. Ini sebentar lagi kita udah akan belok kiri nih, menuju ke tempat masuknya. Sebelum masuk, gue mampir dulu nih ke warung sebelah kanan buat nanya-nanya dulu ke ibu penjualnya. Dan di sini seperti yang tadi gue bilang ya, harganya kalian bisa lihat sendiri tuh, 10.000 dan mobil 25.000. Nah, saat kita akan naik ke dalam, di sini ada spanduk dari Walhi dan dari beberapa ormas ya, untuk menyatakan 19 tahun bencana lumpur Lapindo atau untuk mengenang ya. Sebenarnya lumpur Lapindo ini udah mau 20 tahun kalau misalnya kita hitung dari pertama semburan keluar, yaitu tanggal 29 Mei 2006. Kalau tahun depan 2026 itu berarti 20 tahun. Itu juga menjadi alasan kenapa gua mampir ke sini ya, karena gua mau lihat nih udah 20 tahun gimana sih lumpur Lapindo ini, apa ganti ruginya udah lunas semua, apakah masih menyembur atau bagaimana situasinya saat ini. Makanya gua memutuskan buat ke sini. Dan kolam penampungan yang kalian lihat ini merupakan kolam penampungan yang terakhir atau yang kedua ya, yang dibangun oleh pemerintah. Pusat semburannya masih jauh dari sini, tapi kita lihat dulu kolam ini seperti apa. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau tanggul ini itu tingginya sekitar 13-17 meter di atas permukaan jalanan yang tadi ya. Jadi tanggulnya ini tingginya 13-17 meter, tergantung di mana kita sedang berpijak. Kalau di tempat gue berdiri ini sekitar 15 meter. Jadi kalau misalnya kalian lihat jalanan tadi, itu posisinya ada di bawah kita. Dan tanggul-tanggul ini, ya benar, yang air-air ini itu bawahnya tadinya adalah perumahan warga.
dan juga ada beberapa pabrik. Nanti kita akan lihat pabriknya udah kerendam semua. Dan di sini kalau misalnya kalian mau ke pusat semburan, itu kalian harus menggunakan warga lokal yang di sini menawarkan ya ke kita, mau dipandu nggak Pak, dengan tarif sekitar 50 sampai 100 ribu. Jadi kalian nego aja. Bahkan kalau misalnya kalian mau nego sadis 20 ribu juga kayaknya boleh kalau kalian tega gitu. Ini panas banget loh soalnya. Jadi gue memutuskan buat menggunakan jasa pemandu warga sekitar nih. Sekalian kita bagi-bagi rezeki ke warga sekitar, ya nggak? Jadi gue menyarankan kalau misalnya kalian memang ingin menelusuri area ini secara utuh atau secara lengkap sampai ke pusat semburan, dan juga ingin tahu sejarahnya seperti apa dari awal hingga saat ini, kalian juga harus menggunakan jasa pemandu lokal. Nih sebelah kanan yang tadi kalian lihat tuh, itu adalah jalanan ya yang lebih rendah dibanding area tanggul ini, 13 sampai 17 meter. Dan kalian bisa melihat ya, dari awal gue memasuki area tanggul ini sampai sekarang itu udah jauh banget perjalanan kita. Karena area tanggul lumpur Lapindo ini adalah sekitar 1.300 hektar. Bayangin tuh segimana gedenya. Kalau kalian simak sebelah kiri kalian itu ada sutet ya yang udah copot kabel-kabelnya dan udah terendam lebih dari setengah. Di sini juga akan kalian temukan nanti kubah masjid yang udah kerendam. Tapi kita nggak bisa menuju ke sana ya, karena itu jauh banget lokasinya. Nanti kita akan coba shoot di kamera, mudah-mudahan kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian lihat sutetnya di sini, itu udah tinggal setengah ya. Bayangin sutet setinggi itu terus kerendam sekitar 15 meteran. Jadi udah tinggal setengah. Oke, jadi sekarang gua akan menuju ke pusat semburan awal ya di bencana lumpur Lapindo ini. Di sini area ini 1.300 hektar itu merendam sekitar 3 kecamatan ya, dan 17 atau 18 desa menurut informasi yang gue dapetin dari Pak Aksan, orang yang akan menemani kita yang tadi naik motor tuh. Jadi gue saranin kalian gunakan warga sekitar sebagai guide ya, atau sebagai penunjuk arah kalau kalian mau tahu selengkapnya tentang tempat ini. Kalian bisa nanya apa aja, asal jangan nanya wangsit atau nomor togel ya, kocak. Jadi kalau misalnya kalian memang penasaran banget dari awal sejarahnya, itu kalian bisa menggunakan tour guide atau pemandu wisata di sekitar. Kalian akan temuin setelah kalian masuk ke dalam area ini, akan banyak orang yang berada di bawah pos-pos gitu. Nanti mereka akan menawarkan atau kalian bisa datengin mereka. Dan gue juga merekomendasikan Pak Aksan ini ya, karena beliau cukup mengetahui sejarah bencana lumpur Lapindo sejak awal hingga saat ini. Termasuk bencana ini yang dijadikan dalam tanda petik komoditi politik saat Pak Jokowi waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2013. Katanya beliau kesini dan kampanye menjanjikan beberapa hal ya. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Aksan apakah janji Pak Jokowi waktu itu terpenuhi atau enggak. Oke, ini udah menuju area pusat semburan ya, masih di tempat yang tadi sih. Ini soalnya gede banget, 1.300 hektar. Tuh, sutet yang kalian lihat nih, udah kerendam setengah. Jadi kalian bayangin aja tuh, gimana dulu pemukiman warga di sini. 17 desa, 3 kecamatan, kerendam semua oleh bencana lumpur Lapindo ini. Dan menurut informasi yang diberikan oleh Pak Aksan, sebenarnya PT Lapindo Berantas ini itu sukses ya pada 12 percobaan pertama. Jadi ini adalah titik ke-13 di daerah Porong ini yang menimbulkan bencana atau lumpurnya bocor ya. Tapi 12 titik lain itu sebenarnya kata beliau ya, itu sebenarnya sukses dan sudah menghasilkan minyak. Jadi kebetulan ini yang ke-13 dan mengalami bencana. Dan di tengah perjalanan kita menuju ke pusat semburan, Pak Aksan akan mengajak untuk berhenti sejenak foto-foto di kapal penyedot lumpur yang pertama kali digunakan di area ini. Jadi selain kita berwisata, juga kita akan mengetahui sejarah lengkap dari tempat ini. Kalau kalian gunakan tour guide, itu adalah nilai plusnya. Kalau enggak kalian bingung, ntar masuk ke dalam ngapain, 1.300 hektar, bingung kalian. Udah gitu panas, puyeng sendiri yang ada, cuman ngeliatin lumpur doang. Jadi kalau misalnya dari jauh ini cuman kayak danau biasa ya. Padahal sejarahnya banyak. Nah, di sini
Pak Aksan akan menjelaskan tentang kapal-kapal penyedot lumpur yang pertama kali digunakan. Sama air itu dibuang ke sungai. Oh, jadi total kolamnya ada berapa, Pak De? Kalau kolamnya ini ada dua, yang di sini titik 25, kemudian yang sebelah timur sana ada satu lagi, ada dua. Itu nampak ada kapal-kapal yang warna biru itu alat penyedot lumpur juga itu. Nanti kalau mau ke sana bisa lihat sana. Kalau pusat pertamanya awal semburannya di mana? Itu nanti kita ke sana. Oh, itu ya. Oh, itu yang besar ya. Sampai tadi tak singgahkan, berhenti dulu lihat-lihat alat penyedotnya dulu. Oke. Ini dulu rumah warga Mas di bawah ini, Mas. Ini. Oh, jalanan ini. Ini tanggul pertama, ini benteng pertama. Oh, yang dulu masih karung-karungan itu? Bukan, yang karung-karungan sudah terendam hilang. Itu yang karung-karungan itu namanya sandbag, itu yang jumbo besar. Itu sudah hilang semua, terendam. Karena lubernya sangat deras, besar sekali. Itu pertama itu kenceng banget ya Pak? Oh, dalam tempo 1 hari jutaan kubik yang masuk. Sampai pemerintah atau Lapindo enggak kualan atau ngatasinya itu kerepotan, akhirnya dibuang ke sungai. Iya, Sungai Dibuatkan Berantas itu. sungainya sebelah selatan. Dulu Mas, karena apa? Lapindo mengutamakan akses profesi atau akses jalan raya supaya lumpurnya nggak ke sana, dibendung. Terus akhirnya yang depan sana tuh tenggelam, penurunan tanah, akhirnya lari ke jalan raya, lumpurnya dibendung yang kita lewati tadi. Itu bendungan Telagi, Mas. Nah, jadi gitu guys. Kita akan mendengarkan penjelasan Pak Aksan lagi nanti ya, setelah kita menuju ke pusat semburan pertama. Di sini kita bisa melakukan foto-foto nih di spot ini. Kalian bisa jalan menuju ke tempat yang kering ini, lumpur yang kering, untuk foto-foto dengan background kapal, kedua kapal ini ya. Setelah ini gue mau ngajak kalian ke pusat semburan. Di sana kalian akan melewati satu pos lagi dan membayar sukarela. Ini nggak harus ya, tapi kita kayak izin gitu ke yang jagain di tempat itu. Jadi seperti yang udah kita bahas di awal, kalau kalian pengen ke pusat semburan, lebih baik kalian gunakan pemandu wisata lokal ya, daripada kalian bingung sendiri mau ngapain di sini dan random aja gitu masuk terus udah nggak tahu apa-apa, ngeblank. Jadi lebih baik gunakan pemandu wisata lokal. Oke, langsung setelah ini gue mau ngajak kalian ke pusat semburan. Tapi sebelum itu, nih gue mau nge-shoot, ini adalah arah Sungai Porong. Itu adalah sungai yang digunakan pertama kali saat belum ada tanggul ini ya. Jadi dialirin ke Sungai Porong, lumpur lapindonya. Sangat berbahaya kan buat kehidupan warga sekitar. Takutnya tercemar oleh bahan-bahan kimia dari minyak ini ya, minyak bumi. Tetap aja ini adalah minyak dari perut bumi yang kita nggak tahu kandungannya ada apa aja waktu itu, jadi berbahaya. Sekarang kita udah memasuki area pusat semburan. Bayar sukarela ya, di sini ada pos penjagaan yang tadi gue bilang. Kalian bayar sukarela. Gue di sini bayar 10.000 aja buat berdua. Dan situasinya kayak gini. Masih menurut informasi dari Pak Aksan, di sini sering dilakukan penelitian katanya dari luar negeri. Dari Belanda, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya untuk meneliti kandungan lumpur lapindo. Di sini juga ditanami beberapa pohon pinus ya, katanya untuk mencegah erosi dan juga untuk memperbaiki kualitas oksigen di sekitar sini. Karena di sini benar-benar udah tercemar ya, baunya nggak enak. Kalau misalnya kalian ke sini, coba aja kalau nggak percaya. Sekarang kita udah sampai di jembatan, dalam tanda petik ya, jembatan untuk melangkah ke pusat semburan. Nih kayak gini nih jembatannya, jembatan dari sisa-sisa pipa fiber ya. Jadi setelah kita nyebrang itu kita bisa ngelihat pusat semburannya. Tuh, Pak Aksan udah mulai duluan. Di sini kalian harus hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya habis hujan. Itu sangat berbahaya. Karena di sini walaupun kelihatannya dangkal, ini tetap aja sekitar 17 meter kata Pak Aksan kedalamannya lumpur ini. Jadi kalian harus tetap hati-hati, apalagi yang nggak keras kayak gini ya. Itu 17 meter dalamnya kurang lebih. Nah, itu yang ditunjuk oleh Pak Aksan adalah pusat semburannya. 4 hari yang kemarin. Tapi masih ada ya Pak?
masih keluar ya? Iya, ini kan baru ada aliran. Oke. Cuma sekarang nggak mengalir ke sini. Kayaknya mengalirnya ke arah utara sana. Lah kalau itu asap-asap itu Pak? Itu pusat Itu juga semburannya. semburannya ya? Itu hanya satu titik itu aja. Dulu di saat musim kemarau Mas kering bisa ke sana Mas. Jarak pandangnya lebih dekat. Itu ada letupan-letupan. Itu jauh itu Pak. Iya. Ada letupan-letupan hitam itu. Berarti total area berapa hektar nih Pak? 1.300? 1.300 hektar, area terdampak 16 desa, 3 kecamatan yang kena, 24 pabrik jalan tol terendam semua. Kalau di sini ketinggian mencapai sekitar 17 sampai 20 meter. 17-20 meter. Di bawah ini rumah-rumah warga. Kita pinjak ini di bawah rumah. Nah, kalian dengarkan tadi keterangan dari Pak Aksan. Di sini sekitar 3 kecamatan dan 16 sampai 17 desa yang terendam di bawah tempat yang gue injek ini. Lalu ada juga belasan pabrik yang juga terendam. Dan juga jalan tol. Tadinya di ujung sana itu ada jalan tol yang juga udah terendam dengan kedalaman 17 sampai 20 meter. Jadi yang gue injek ini adalah desa dan juga jalanan tadinya sama pabrik-pabrik. Setelah ini kita akan tanya ke Pak Aksan ya, korban jiwanya ada berapa terkait proses evakuasi atau proses pengerjaan. Katanya di sini sempat ada ledakan beberapa tahun setelah kejadian menyemburnya lumpur panas Lapindo ini. Dan di situ ada beberapa korban jiwa. Kita akan dengarkan bagaimana pernyataan Pak Aksan ya, orang yang lebih tahu tentunya tentang kasus ini ketimbang hal yang kita lihat di media sosial atau di Google. Jadi kita akan coba membandingkan apa yang dikatakan media sosial dan kata warga sekitar. Dulu kalau informasinya kedalamannya sudah mencapai 3.000 meter. 3.000 meter kedalaman pengeboran. Pengurannya. Nah, informasi juga yang diterima masyarakat ini kan pengeborannya pipanya nggak pakai casing. Oh iya paham saya. Kemudian melebihi target kedalaman. Emang dia harus bikin casingnya dulu. Ya, ini dulu sampai detail tidak keluarnya semburan lumpur ini di luar pengeboran. Di sini pengeborannya keluarnya samping. Awalnya kejadiannya. Ya pertama nyembur air Mas. Asap dulu, asap ngepul. Atau moro-moro tanahnya itu bengkak atau retak atau keluar asap, airnya nyembur panas. Terus di ini hitam-hitam ternyata lumpur hitam. Untuk korban jiwa sendiri total Korban jiwa dari masyarakat Langsung bisa diungsiin ya Pak berarti. pengungsian. Kalau korban dari pekerja banyak. Karena apa? Saat itu lumpur sudah berjalan 2 tahun. 2006 kejadian, 2007, 2008 ada ledakan pipa minyak. Dulu ada jalan tol. Jalan tol tersebut ditanami pipa, pipanya ditanam sepanjang jalan tol. Tolnya masih dilewati, walaupun lumpurnya nyembur karena sudah ditangani, dibentuk tanggul melingkar, semburannya dibendung. Karena sering terjadi penurunan tanah, meledak, tergulung api, sehingga di saat pekerja banyak di situ, disitulah yang jadi korban. Karena apa nggak bisa lari terjebak panas. Itu kalau kita tahu nggak bisa membayangkan Mas, nggak bisa membayangkan. Berarti kalau di sana lumpurnya yang keluar panas tuh Pak? Itu luar biasa suhunya. Oh. dari perut bumi bro. Dulu saat masih ada rumah, masih utuh rumah-rumah, sungai-sungai masih bisa tertutup, itu aliran lumpur kan deras. Itu meluber ke kampung-kampung rumah warga. Ternak-ternak ayam, bebek itu kena asapnya sudah nggak mampu. Waktu itu belum dievakuasi. Berarti ini sumburan juga masih beracun ya Pak sebenarnya? Kalau terlalu dekat. Kalau beracun tidak, cuma panas saja. Panas. Kalau dulu di saat waktu awal kejadian, waktu penanganan dari Lapindo itu pembuatan tanggul cincin, memang kadang-kadang keluar H2S. Tapi ada petugas, dia tahu ada alatnya. Kalau ada H2S keluar, kerja disuruh mundur. Hanya Ada sensornya ya. ya, hanya petugas yang tahu pakai teropong kayak. Iya Pak.
Nah, itu adalah cerita singkat tentang awalnya lumpur lapindo ini sampai di tahap saat ini. Di video selanjutnya, sesuai janji, kita akan membahas tentang kandungan yang ada di lumpur lapindo yang telah diteliti oleh berbagai macam peneliti di dunia. Yang katanya di area ini mengandung litium atau bahan baku untuk baterai listrik. Dan ada beberapa kandungan lain, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Selain itu, kita juga akan membahas gimana proses ganti rugi yang diterima oleh warga sekitar sini. Apakah sudah beres atau belum? Lalu kita juga akan membahas aktivitas kampanye calon presiden saat itu tahun 2014 yang dilakukan di tempat ini. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di video lanjutan dari video ini. Jangan kemana-mana, dibikin 2 part nih biar nggak bosen.